Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan media sosial yang terus menanjak popularitasnya. Dengan media sosial kita bisa membangun percakapan, komunitas, bahkan menggerakkan aksi sosial. Penggunaan media sosial dalam gerakan sosial inilah yang menjadi salah satu kategori dalam People of the Year. Dan inilah nomini Best Social Media Movement of the Year 2020. Saat ini, penggunaan media sosial dimanfaatkan untuk melakukan gerakan-gerakan sosial. Seperti yang dilakukan oleh Gus Durian, Dr. Share, Tangan di Atas, Yayasan Cinta Anak Bangsa, serta Rumah Perubahan. Melalui media sosial, mereka mengajak masyarakat untuk dapat memberikan perubahan dan dampak di masyarakat. Seperti Gus Durian yang didirikan oleh Alicia Wahid ini, bertujuan untuk mengelola kerja-kerja jaringan Gus Durian di Indonesia di bidang tanggap bencana, pemberdayaan sosial, dan ekonomi, serta pengorganisasian relawan. Setelah Gus Dur wafat di akhir 2009, itu banyak kelompok-kelompok yang sebelumnya dibela oleh Gus Dur, didampingi oleh Gus Dur itu datang gitu. Mereka menyampaikan apa perasaannya. Nanti kalau ada apa-apa terhadap kami siapa yang membela begitu, karena sebelumnya itu kan yang membela Gus Dur misalnya kelompok petani yang ada konflik lahan, kemudian kelompok minoritas agama yang selama ini memang sebelumnya itu bersama dengan Gus Dur begitu bekerjanya. Kemudian ada Dr. Share yang didirikan oleh Dr. Lee Darmawan, berfokus untuk membantu di bidang pelayanan kesehatan medis di daerah terpencil dengan rumah sakit apungnya. Karena ketika saya menceritakan ide saya untuk membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal, orang tak percaya, dan ketidakpercayaan ini diungkapkan dengan kata-kata, jadi secara verbal, ini tidak mungkin, kamu gila. Itulah sebabnya mengapa lahir sebutan dokter gila bagi saya. Selanjutnya, Yayasan Cinta Anak Bangsa yang didirikan oleh Veronica Kolondam yang fokus pada permasalahan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Yayasan Cinta Anak Bangsa dari namanya lahir karena cinta anak bangsa, mencintai anak bangsa dengan cara apa gitu kan, dengan cara memberikan mereka kesempatan dan juga harapan. Yang paling penting itu buat yang putus sekolah bisa lanjut. Tujuannya apa sih? Bukan cuma sekedar dapat sekolahan, tapi bisa mandiri secara ekonomi lewat pekerjaan atau menjadi ultramikro lah ya, pengusaha ultramikro. Tangan di Atas, komunitas wirausahawan terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Badroni Yurisman. Visi kita adalah ingin menciptakan pengusaha yang sukses sekaligus tangguh dalam berbisnis dan harus berkontribusi positif bagi peradaban. Dan untuk itu kita punya beberapa misi, diantaranya adalah menumbuh kembangkan semangat kewirausahaan di antara anggota dan juga masyarakat. Kemudian berkolaborasi antar sama anggota, bersinergi untuk saling bekerja sama untuk dengan semangat maju bersama. Kemudian juga mendorong anggota ini untuk saling bantu satu sama lain supaya sukses bersama. Dan Rumah Perubahan yang didirikan oleh Profesor Renald Kasali ini memulai gerakan perubahan dari lingkungan tempat tinggalnya dengan mendirikan sekolah PAUD serta memberikan pelatihan mengenai manajemen perubahan dalam sebuah perusahaan. Saya berpikir apa yang bisa saya lakukan. Ternyata tidak mudah melakukan di kampus karena harus persetujuan banyak pihak. Jadi setelah itu kami dirikan tempat ini untuk menyalurkan hobi kami dan menyalurkan kewajiban kita sebagai seorang guru besar, yaitu melakukan pengabdian untuk masyarakat. Nah, pengabdian ini harus dibiayai sendiri. Jadi kalau tidak dibiayai oleh APBN, tidak dibiayai oleh orang lain, berarti kami harus berwirausaha. Nah, berwirausaha menghasilkan uang dan uang ini dipakai untuk hobi bersosial bersama dengan orang lain. Dan di masa pandemi, mereka juga aktif melakukan aksi sosialnya
melalui media sosial, di mana mempermudah orang-orang untuk berbuat baik di masyarakat. Dan langsung saya akan mengajak Anda berbincang dengan mereka yang telah berjuang menghadirkan oase perubahan melalui lini media massa atau sosial media. Sudah bergabung bersama dengan kami founder Yayasan Cinta Anak Bangsa, Veronica Kolondam, dan juga founder Tangan di Atas, Badroni Yuzirman. Selamat siang, Bu Veronica dan juga Pak Badroni, apa kabar? Selamat siang. Baik. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Saya akan ke Bu Veronica terlebih dahulu karena programnya menarik. Edukasi inklusi digital. Kita sudah sering mendengar inklusi keuangan, tapi inklusi digital ini masih sepertinya baru di kalangan para komunitas gitu ya. Apa sih isi dari program tersebut, Bu Veronica? Sebenarnya secara sederhana ini kayak kursus komputer gitu. Dan kita sudah lakukan ini dari tahun 2003 sejak Rumah Belajar pertama berdiri. Rumah Belajar memberikan pelajaran ya kan pendidikan kepada mereka yang sudah tercecer, sudah putus sekolah. Lalu kita memberikan pelajaran belajar komputer sesimpel itu sebagai studi yang kelas-kelas yang wajib diambil oleh program paket. Lalu dengan berjalannya waktu, ini kita masuk sekarang udah lebih sophisticated, ya kan, coding, kita masuk pembelajaran membuka harapan dan saya rasa opportunity, kesempatan buat mereka untuk bisa belajar menggunakan teknologi. Karena itu salah satu yang menurut kami bisa memutus kemiskinan ketika mereka bisa mengakses teknologi untuk belajar, lalu juga untuk bukan cuma inklusi digital tapi mendapat inklusi finansial. Nah ini yang sangat luar biasa buat kita karena salah satu contoh kita bikin gerakan yang cukup rame, Lights Up Indonesia. Untuk khusus selama COVID ini memberikan donasi listrik itu juga semuanya secara digital dan ketika kita launching kira-kira bulan April pas hari Kartini itu udah langsung 1 juta lebih yang mengakses dan menggunakan dan yang aplikasi dan yang memang membutuhkan bantuan. Jadi kita menggunakan teknologi untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Oke, siapa saja yang menjadi prioritas dari bangsa ini, dari generasi muda yang akan mendapatkan pelatihan komputer? Apakah mereka anak-anak sekolah atau mereka tidak mampu? Populasi dengan usia 15-24 yang sudah tersingkir dari mungkin sekolah mainstream atau mereka tidak bisa lanjut sekolah atau tidak bisa ke sekolah yang lebih tinggi sehingga mereka perlu diberdayakan, perlu diberikan keterampilan tambahan. Waktu itu masih keterampilan nih digital inklusi, tapi ternyata sekarang kan udah wajib tahu, udah harus bisa. Nah ini yang memang kita masukkan dari awal sebagai kelas wajib dari program-program di Yayasan Cinta Anak Bangsa. Oke, membantu anak-anak yang sudah putus sekolah berarti seperti itu. Saya akan ke Pak Badroni. Pak Badroni, Tangan di Atas sudah merupakan komunitas yang besar dalam hal entrepreneurship dan ini semangatnya bagus sekali mengembangkan entrepreneurial di Indonesia. Kalau kita lihat sejauh mana kalau diukur dari perjalanan Tangan di Atas sudah membantu para wirausahawan di Indonesia atau komunitas wirausahawan di Indonesia? Ya, saat ini kami komunitas Tangan di Atas yang berdiri semenjak tahun 2006 sudah hadir di hampir 100 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, sampai dari Aceh sampai dengan Papua. Anggota kami yang tercatat di kami punya namanya TDA Passport di aplikasi sekitar hampir 25.000 orang. Tapi juga ada yang namanya anggota yang mengakses komunitas TDA melalui berbagai macam kanal media sosial. Misal di Facebook atau Instagram ataupun yang kami sebut TDA TV di channel YouTube kami, itu bisa diakses oleh para pengguna secara free ilmu-ilmu kewirausahaan. Dan kami saat ini setahun terakhir begitu gencar mengisi konten tersebut, sehingga saat ini sudah mungkin hampir ratusan konten yang bisa dinikmati oleh para pengguna secara gratis. Berarti informasi apa saja atau engagement, bagaimana yang kemudian disampaikan dalam konten entrepreneurial melalui media sosial yang dibagikan oleh Tangan di Atas? Bisa diulangi, tadi kurang terdengar.
Ya, ini kan kalau untuk membantu entrepreneurship gitu ya, harusnya kan dua arah gitu ya, dari potensi dikembangkan dengan lini bisnis. Tapi kalau di media sosial gitu ya, bagaimana komunikasi dan juga informasi yang dibagikan agar berlaku dua sisi gitu, dan juga ada engagement mengembangkan potensi-potensi dari para wisatawan muda? Ya, memang selama ini kami kegiatan lebih banyak offline sebetulnya. Media sosial digunakan untuk komunikasi dan koordinasi. Cuman karena apalagi karena COVID ini, semua kita full semua menjadi online melalui kanal-kanal yang tersedia gitu, di mana para anggota ataupun para pengurus yang lebih familiar menggunakan media sosial itu yang kami gunakan. Untuk misalnya yang lebih umum, kami gunakan kanal-kanal yang misalnya seperti Instagram atau Facebook misalnya. Tapi kalau untuk diskusi yang lebih intens, ada juga seperti media-media untuk chatting seperti WhatsApp atau Telegram. Nah itu semua kami lakukan hampir setiap hari secara rutin. Betul. Ilmu kewirausahaan gitu ya sudah rutin dibagikan dari tangan di atas Pak Badroni. Tapi sekarang ini tampaknya mental dari wirausahawan dan juga harapan bagi para pengusaha agar tidak menyerah itu penting sekali. Di tengah masa pandemi kita lihat ekonomi juga cukup terpuruk akibat ini. Apa yang kemudian dibagikan? Apa yang bisa dilakukan oleh tangan di atas untuk membantu memulihkan mental, memulihkan ekonomi secara mental para pengusahanya? Di awal masa pandemi sekitar bulan Maret memang kami begitu terpukul gitu ya. Namun menjelang April kami sudah berusaha memframing ini untuk menjadi sesuatu yang positif. Kami punya prinsip lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Nah itu kita konkretisasi dengan bermacam gerakan. Salah satunya adalah TDA Tangkap Corona misalnya. Itu ada para anggota yang misalnya dia bergerak di bidang konveksi, itu semua terpukul, Mas. Nah itu kita switch, usahakan bisnisnya untuk kondisi yang memungkinkan pada saat itu dikerjakan, misalnya untuk APD kah, atau untuk bikin hand sanitizer segala macam. Nah jadi mulai muncul energi positif di kalangan anggota untuk melakukan hal-hal yang produktif gitu, meskipun mungkin masih jauh dari skala usaha yang selama ini yang sekarang ini drop gitu. Tapi dengan demikian energi positif ini menjadi keseharian di kami, sehingga kami tidak begitu larut untuk mengutuk kegelapan dalam kondisi pandemi seperti ini. Betul. Terima kasih Pak Badroni. Terakhir ke Ibu Veronica. Ibu Veronica, kalau dilihat sekarang memang tadi seperti pertanyaan saya adalah mental. Mental termasuk juga mental anak-anak. Anak-anak yang sudah putus sekolah dibantu, tetapi mungkin sekarang pilihan mereka tidak bersekolah. Mungkin mencari uang, mungkin mencari tambahan penghasilan untuk orang tua yang juga terpukul ekonominya. Apa yang bisa dibantu oleh Yayasan Cinta Anak Bangsa? Biasanya sih kebanyakan pengalaman kami anak-anak yang memang sudah belajarnya ke rumah belajar itu ikut serta jualan bantu orang tua. Jadi atau enggak mereka udah hidup sendiri di jalanan dan kemudian kembali belajar. Jadi memang itu menjadi salah satu feature ya, keunikan dari anak-anak didik kita. Mereka juga sudah tahu cari duit dan harus. Dan memang itu juga yang kita lakukan untuk membantu mereka, karena di yayasan kita bukan cuma sekedar memberikan pendidikan, tapi kita juga memastikan mereka mendapat pekerjaan, karena yang penting itu mereka dapat kemandirian, bisa mandiri secara finansial juga. Dan 86% dari lulusan paket C yang juga belajar komputer, ada dapat inklusi digital itu, mereka mendapat pekerjaan. Dan kita tahu dari yang dapat pekerjaan ada 1 dari 5 lumayan yang jadi pengusaha ultramikro, di mana kita juga bantu dengan permodalan yang kecil di awal. Dan itu yang bisa menurut kami menjadi sustainability atau kelanggengan dari program kami, ketika mereka bisa hidup secara mandiri. Itu langgeng juga dampaknya ke hidup mereka. Betul, terima kasih Ibu Veronica Kolondam dan juga Bapak Badroni Yuzirman. Terima kasih tidak hanya telah hadir bersama dengan saya, tapi juga atas kontribusi terhadap bangsa ini. Dan selamat menjadi nominasi dalam People of the Year 2020. Terima kasih. Perbincangan mengenai People of the Year 2020 masih akan saya lanjutkan setelah jeda komersial bersama dengan 2 nomini lainnya. Dan masih ada 2 nomini melalui kategori Best Social Media Movement of the Year yang telah bergabung bersama dengan saya. Yang pertama adalah founder dari Gus Durian, Mbak Alisa Wahid, dan juga founder dari Dr. Share, Dr. Lee Darmawan. Selamat siang Mbak Alisa dan juga Dr. Lee, apa kabar?
Alhamdulillah baik, Mas. Siang. Terima kasih dokter dan juga Mbak Alisa telah bergabung bersama dengan saya. Saya akan ke Mbak Alisa terlebih dahulu ya. Mbak Alisa, kita pernah berbicara mengenai hashtag saling jaga pada saat awal-awal pandemi dan itu memang banyak dari jaringan Gus Durian gitu ya. Tapi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan jaringan Gus Durian kemudian dapat dikonversikan atau bahkan dibus lagi dengan peran media sosial? Ya, karena jaringan Gus Durian itu ada di seluruh penjuru Indonesia, ada ribuan orang yang merasa dirinya mengambil inspirasi dari perjuangan Gus Dur, kemudian berusaha untuk merawat perjuangan itu untuk Indonesia. Juga ada Gus Durian, murid-murid Gus Dur di berbagai tempat di belahan dunia yang lain. Jadi mau tidak mau memang kita menggunakan sosial media, satu sebagai sarana untuk mempertemukan dan menjalin kedekatan antar Gus Durian. Kemudian yang kedua juga untuk menjalankan atau terus-menerus menyuarakan concern-concern kita dan nilai-nilai yang kita perjuangkan gitu, Mas Robert. Ya, Mbak Alisa, apa yang kemudian sedang menjadi concern dari aksi sosial Gus Durian saat ini? Apa yang paling menjadi perhatian? Kalau kami ini fokusnya pada dua hal. Yang pertama adalah isu kemanusiaan, kemudian yang kedua adalah keadilan. Jadi di mana ada ketidakadilan, di situ harusnya Gus Durian ikut berkontribusi untuk berusaha menyelesaikan gitu ya persoalan tersebut. Misalnya contohnya mayoritarianisme yang sekarang ini banyak kita temui di berbagai tempat di Indonesia ketika ada kelompok yang merasa sebagai mayoritas kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak konstitusi warga minoritas. Nah, itu Gus Durian harus terlibat gitu. Selain itu isu kemanusiaan seperti dalam COVID ini, dalam pandemi ini Gus Durian membuka 68 posko di 68 kota sampai di Papua sana begitu. Jadi kami kemudian membagikan sumbangan sembako dan berbagai jenis kebutuhan masyarakat untuk didistribusikan melalui gerakan teman-teman Gus Durian ini. Nah, cara kami mendapatkan partisipasi dari masyarakat adalah menggunakan sosial media juga gitu. Jadi melibatkan banyak sekali tokoh masyarakat yang berkenan untuk membantu kami mengumpulkan dana sehingga kemudian dana dari masyarakat ini bisa kita himpun bahkan sampai kita serahkan kepada para TKI yang serang terperangkap di Malaysia misalnya tanpa cukup kebutuhan mereka untuk kebutuhan sehari-harinya begitu. Baik, Mbak Alisa saya akan ke Dr. Lee. Dr. Lee sudah saya dengar jauh-jauh hari gitu ya dengan terobosan Rumah Sakit Apung pada saat itu untuk membantu masyarakat antar pulau yang membutuhkan bantuan kesehatan. Tapi sekarang mempunyai gerakan juga Dr. Share gitu. Bisa diceritakan Dr. Share di mana kontribusi terhadap kesehatan di Indonesia, terutama di tengah pandemi saat ini? Dr. Share ini adalah sebuah organisasi dalam bentuk yayasan yang saya dirikan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan yang kami lakukan di daerah-daerah terpencil, baik dengan menggunakan rumah sakit apung di atas kapal, maupun kami terbang ke daerah-daerah terpencil, ke puncak-puncak gunung, lalu kami berjalan kaki masuk ke hutan-hutan di sana. Jadi, Dr. Share ini adalah organisasinya yang menjalankan program-program dokter terbang, rumah sakit apung, dan sebagainya. Betul. Dok, itu adalah sebuah aksi yang mulia dikatakan oleh saya melihat kebutuhan masyarakat akan kesehatan di daerah terpencil itu sangat membutuhkan. Tapi apakah implementasinya mudah atau sulit karena mencari relawan untuk diterjunkan ke daerah-daerah terpencil, apalagi di tengah pandemi ini, saya tidak terbayang siapa saja yang mau untuk diterjunkan ke sana. Ketika saya mulai dari diri saya sendiri, karena tidak ada orang yang percaya akan apa yang ingin saya capai pada saat itu. Dan saya tidak memasang target sama sekali. Saya tidak mengatakan saya harus menolong sekian ribu orang atau sekian ratus orang. Yang saya ingin lakukan adalah memberikan bantuan pada mereka yang membutuhkan. Kalau saya bisa membantu 1, syukur. Kalau saya bisa membantu 10, puji Tuhan. Bisa membantu 1000, wah lebih bersyukur lagi. Sekarang dari statistik yang saya baca, kami tepat berulang tahun yang ke-11 pada hari ini, 19 November, kami berulang tahun yang ke-11. Kami telah melayani lebih dari 100.000 penderita
di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan pertolongan medis dari kami. Oke. Wow, luar biasa. Siapa saja dok relawan yang membantu? Atau adakah kemudian mencari target relawan lain yang dibutuhkan saat ini? Relawan yang kami terima adalah setiap orang yang punya komitmen untuk membantu sesama, berbagi kasih. Saya katakan berbagi kasih. Karena kalau kita hanya berteori bahwa kita harus menolong sesama, membagi kasih kepada sesama, tapi tidak melakukan tindakan apa-apa, itu sama juga dengan bohong. Kami melakukan itu dengan perbuatan nyata. Berapapun yang bisa kami bantu, ya itu adalah kemampuan kami. Kami tidak memasang target harus sekian, harus sekian. Pak Robert, bayangkan, untuk mencari pasien 100 di Jakarta ini jauh lebih gampang daripada mencari 10 pasien di pegunungan di Papua. Jakarta dengan kepadatan penduduknya mencapai 20.000 orang per kilometer persegi, bandingkan dengan Papua yang punya penduduk rata-rata 2 orang per kilometer persegi. Lalu infrastruktur transportasinya, kita di sini punya tantangan demografi, tantangan geografis juga dok di sana. Selain juga tantangan dari tenaga ahli, tenaga kesehatan, tapi juga tantangan geografis. Terima kasih Dr. Lee telah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih juga Mbak Alisa telah bergabung bersama dengan saya. Dan juga terima kasih atas kontribusinya terhadap bangsa ini untuk meringankan mereka yang membutuhkan bantuan dalam bidang apapun. Terima kasih.